Halo, perkenalkan nama saya Pris Gonggoek. Saya mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 43122066. Dalam memahami dimensi teknis dalam media relation sangatlah penting dalam praktik menjalin hubungan yang baik dengan media, karena hal ini dapat membantu organisasi atau individu untuk efektif berkomunikasi dan berinteraksi dengan media. Beberapa pemahaman penting yang harus kita ketahui adalah yang pertama, pemahaman tentang media landscape. Memahami struktur dan dinamika media adalah kunci untuk menentukan strategi yang tepat. Ini meliputi jenis-jenis media, antara lain media cetak, media elektronik, dan media online. Audiens yang mereka layani dan tren serta isu-isu terkini yang relevan bagi mereka. Yang kedua adalah pemahaman pengetahuan teknis media. Menguasai bagaimana media bekerja, termasuk proses editorial, deadline, dan kode etik jurnalistik. Ini dapat membantu dalam menyampaikan informasi dengan cara yang sesuai dan dapat diterima oleh media. Dan yang ketiga adalah keterampilan menyusun materi pers. Kemampuan untuk menulis dan menyusun rilis pers kit, dan materi lainnya dengan cara yang menarik dan informatif sesuai dengan standar media. Ini dapat membantu memastikan pesan yang disampaikan diterima dengan baik. Yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif. Berinteraksi dengan wartawan atau editor membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. Ini termaksud kemampuan untuk menjelaskan isu-isu yang kompleks secara jelas, menjawab pertanyaan dengan cepat, dan menangani situasi yang mungkin timbul dengan profesionalisme. Yang kelima, manajemen krisis media. Memahami bagaimana mengelola krisis atau situasi yang sensitif dengan media adalah keterampilan yang penting. Ini termaksud merespon cepat, memberikan informasi yang akurat, dan meminimalkan dampak negatif pada reputasi. Yang keenam, analisis dan pemantauan media. Melacak liputan media, mengevaluasi efektivitas kampanye, dan memahami bagaimana pesan disampaikan dan diterima oleh publik adalah langkah penting dalam meningkatkan strategi komunikasi di masa depan. Memahami dimensi media ini dapat membantu organisasi atau individu untuk tidak hanya membangun hubungan yang kuat dengan media, tetapi juga mempengaruhi cara pesan mereka diterima dan dipersepsikan oleh audiens luas. Dengan demikian, investasi dalam memahami aspek teknis media relation sangatlah vital dalam membangun reputasi yang baik dan menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan media. Ada 3 bagian penting dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan media relation. Yang pertama adalah analisis dan pemetaan. Tahap ini mencakup pemahaman mendalam tentang audiens target, media yang relevan, serta isu-isu yang penting bagi organisasi atau individu. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi melakukan analisis untuk mengidentifikasi media teknologi terkemuka yang bisa menjadi mitra strategis dalam meliputi peluncuran produk baru mereka. Yang kedua adalah strategi dan perencanaan. Strategi dan perencanaan ini melibatkan pengembangan rencana komunikasi yang terperinci, termasuk penentuan pesan kunci, penggunaan saluran komunikasi yang tepat, dan identifikasi metrik keberhasilan. Sebagai contoh, sebuah organisasi amal merencanakan kampanye media untuk meningkatkan kesadaran publik tentang misi mereka dengan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang terukur. Yang ketiga, implementasi dan evaluasi. Langkah yang terakhir mencakup pelaksanaan strategi, termasuk distribusi rilis pers, konferensi media, dan wawancara. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kampanye seperti melalui liputan media, feedback dari audiens, dan analisis kuantitatif. Contohnya, sebuah perusahaan besar melakukan serangkaian acara media yang mencakup tur publik dan sesi tanya jawab dengan CEO untuk memperkuat hubungan dengan media dan meningkatkan cakupan berita positif.